teman-teman, setelah kejadian barusan terjadi hujan yang rintik-rintik, kita lanjut lagi ya Om ya. Tadi kita udah bahas untuk mesin. Kata Om Joli untuk mesinnya sendiri masih orisinil, full standar ya Om ya. Belum pernah dioprek. Untuk apa lagi nih Om? Kira-kira setelah dari mesin Om? Mesin, ya. Langsung dari exhaust. Langsung dari exhaust. Oh ya ya, karena berkesinambungan. Siap. Betul. Jadi dari knalpot di sini pasti ada marking. Untuk knalpot pasti ada marking. Di situ sama dengan handle tadi. Jadi kalau CB200 markingnya 354. 354 itu marking untuk CB200. HM354 ini kelihatan. Tuh di sini ya Om ya. Oke, bisa nanti aku shoot lebih lanjut lagi teman-teman untuk markingnya. Ini 354. Setelah itu untuk pijakan kaki Om? Pijakan kaki juga beda ya antara CB200 sama CB175. Kalau 175 dipasang di sini, dia akan ininya jaraknya lebih jauh. CB175 lebih jauh ke depan. Lebih jauh ke depan. Siap. Kalau 200 seperti ini. Jadi pas di kakinya. Hanya beda lekuan aja seperti. Untuk beda lekuan. Kalau untuk dari kempolan ini juga ori atau imitasi Om? Ini ori. Ya, jadi kelihatan ininya. Ya, jadi emblemnya. Ini gampang kalau dilihat bisa ditarik gitu aja. Oh, bisa ditarik. Ya. Berarti ini nggak ada baut-bautannya ya? Nggak ada. Tinggal tarik aja ya Om ya. Pakai karet penjepit. Oh, siap. Di dalamnya juga ada markingnya kalau teman-teman pengen tahu. Ada. Untuk dari segi jok nih Om. Joknya ini aku lihat sepertinya tua ini. Betul. Selaras dengan motornya. Ya. Apakah ini juga ori atau dibikin tua? Ori ini lebih tua dari ini daripada saya. Oh, lebih tua joknya. Jadi di sini bedanya CB ya, CB joknya CB itu ini apa itu namanya listnya? Listnya itu lengket dengan kulit. Oh. Jadi nggak bisa diganti. Kalau ganti ini harus sama ininya. Ganti ya, itu pun susah, nggak ada yang jual. Kalau bikin bisa. Bikin juga susah juga. Nggak, kalau repro biasa kan ya, itu bisa. Tapi untuk serupa dengan orisinilnya ini sangat sulit ya Om ya. Sangat susah. Ini bisa dibuka nggak? Bukaannya gimana Om? Pakai kunci bisa, atau pakai apa? Ini, jadi di sini ada. Oh, di sini ada kuncinya. Di sini ada tutupnya, tapi tutupnya sudah hilang. Tikus kan? Iya, dicuri tikus. Nah, ini. Wah, dapat kita lihat teman-teman, sangat rapi sekali dalemannya. Terus rangkanya juga meskipun berkarat tapi tidak keropos ya Om ya. Karena memang mungkin dari segi build quality dari besinya sendiri juga berbeda. Betul. Untuk ini joknya sendiri, oh juga ada markingnya ya Om ya? Ada, tapi dia markingnya cuma cat sih. Cuma cat ya Om? Wah, ini kalau dicuci ini supaya tidak tidak hilang Om. Kalau dicuci harus hati-hati berarti ini Om. Enggak, ini dicuci berkali-kali ya nggak hilang ya? Nggak hilang. Yang hilang nyari lagi lah. Ini bedanya motor buatan Jepang asli teman-teman. Ini import, ini bukan CKD. Untuk kuncinya ini apakah ori juga Om? Ini ori. Jadi kalau ori pasti ada kodenya di sini. Kode ini sama kontaknya harus sama. Oh, kode itu sama kontaknya harus sama. Seirama ya berarti ya? Kalau nggak sama berarti nggak bisa masuk dia. Baik. Untuk dari segi penguncinya sendiri juga ada karet. Betul. Wah. Waduh, beda emang teman-teman kalau kunci motor yang real. Motor dari zaman dulu, dari build quality-nya juga berbeda. Terus kita beralih ke sektor skok belakang. Oke. Skok belakang ini mirip dengan CB175. Oh. Ya. Tapi cuma yang membedakan di sini untuk alurnya ada selongsong. Oh. Selongsong dari stainless. Ya jadi kayak motor-motor CB100 gitu ya, ada selongsongnya. Tapi dia gede. Ini kan gede ininya. Ya. Asnya besar. Betul. Jadi kalau dari segi shocknya sendiri perbedaannya kalau 175 ada selongsong. Ya. Kalau dari CB200 terlihat alur pirnya ya Om ya. Ya. Untuk dari sektor armnya sendiri dari belakang ini sudah chrome asli chrome begini atau enggak, Om rebuild sendiri nih? Harusnya dapatnya udah begini. Jadi harusnya kayak ini T-nya ini triple T-nya ya. Sama ini harusnya cat warna hitam. Oh, harusnya cat warna hitam. Tapi di sini sudah di chrome sama yang punya dulu. Sama yang punya dulu ya. Untuk lampunya sendiri Om serupa dengan yang belakang atau berbeda sebetulnya? Mika sama, sama kepalanya ini juga sama. Ya. Yang membedakan yang belakang dia ada ini kayak pengunci pengait. Oh, ada tambahan untuk ya kayak letter L gitu. Ya.
untuk bautnya sendiri supaya dia nggak puter ya Om ya, mungkin ya. Betul. Kalau dari raknya ini sendiri, ini orisinil atau tambahan untuk raknya sendiri? Rak ini adalah tambahan. Ini terus terang adalah repro dari teman-teman. Ya, jadi siap. saya punya aslinya. Jadi aslinya ini sebetulnya dari Jerman, versi Jerman. Oh, versi Jerman. Versi CP200 Jerman yang versi Jerman. Betul. Saya beli itunya, akhirnya teman-teman lagi mau ya, akhirnya suruh bikinin. Ini dibuat contoh ke tukang, dia bikinin. Untuk di repro. Ya. Untuk dari slabber belakang, ada pembedanya nggak antara ori dan mitasi untuk spakbor belakang? Ada. Pembedanya apa Om? Dari kualitas bahan pasti beda. Dari kualitas bahan beda. Nah, terus Ada markingnya juga? marking sih nggak ada ya kalau vendor. Ya. Tapi yang jelas dari material aja. Oh, dari Jadi material kalau, ya. kelihatan bahan lama sama bahan baru itu beda banget. Pasti berbeda. Jadi Terus dia dari nggak krum-krumannya juga kualitas Betul. krumnya juga pasti berbeda. Betul. Bedanya chrome ori sama chrome yang sekarang, kalau ori ini digosok pakai apa itu? Batu Kayak- hijau. Bukan, yang ini apa itu? Sikat wajan tau? Oh, sikat wajan ya. Nah, kalau bokongnya hitam disikat, Oh, gilap. itu bergilap. Nah ini disikat nggak apa-apa kalau pakai itu. Oh, chrome kalau sekarang pasti baret ya. kalau orisinil, kalau di krum disikat pakai sikat apa itu? Nah, kawat ya, baja itu ya. Ya. Itu dia pasti masih kuat teman-teman krumnya. Tapi kalau untuk krum-kruman sekarang repro itu ya pastilah, karena perbedaan antara pabrikan dengan bikinan lokal juga mungkin ada pembedanya lah ya Om ya, dari segi betul. kualitas. Untuk lampu belakang Om, Oke. Untuk lampu belakang? Jadi lampu belakang ini standar. Standar. Jadi markingnya ada di belakang. pakainya ada di samping. belakang. Siap. Ini sama tipe CB 200, 175, terus 350, 550 sama. Sama ya Om. Tapi cuma yang bedakan 500 sama 550 di sini ada marking kuningnya. Oh, ada 500 kuningnya. sama 550 ada marking Betul. kuningnya. Tapi kalau 350 juga ada. 350 juga ada. Polos merah. 300 polos ya. Ya. Jadi teman-teman untuk CB200 sebetulnya juga sama model bentukan stop lamp belakangnya dengan Ya. CB500, CB450 Ya. sama CB350. Cuma yang Betul. membedakan adalah untuk CB di atas CB200 di sini ada kuningnya di mikanya. Kalau untuk CB200 sendiri polos warna merah. Oke Om, yang Sama tatakannya di sini juga pasti Stanley semua. di sini untuk di belakangnya juga ada marking Stanley-nya ya. Ya. Nanti aku shoot detailnya buat teman-teman supaya teman-teman bisa melihat. Untuk dari segi kiri tadi yang kita mau lihat adalah tromolnya. Belakang dulu. Kebetulan posisi di kanan. Oh ya, yang belakang dulu ya. Oke. Kalau belakang posisi kanan. Untuk tromol belakang seperti apa Om? Ini. Beda. Jadi orang kadang mengiklankan itu tromol CB 200. Ya. Sebetulnya ada yang itu punya 175. Kalau tromolnya sama. Tapi Untuk diameternya sama berarti? sama persis. Yang membedakan hanya di tutup. Tutup tromolnya. Di tutup sini tromolnya. ada tali air. Ya, tali Ya, air. siap. Tapi kalau yang 175 dia masuk ke dalam, nggak ada tali airnya. Oh gitu. Dia modelnya nutup gini sama ke dalam sini kalau 175. Siap, Ini siap, 200 siap. seperti ini. Jadi pembedanya kalau 175 itu nggak ada tali airnya. Betul. Kalau CP200 ada tali airnya. Itu buat teman-teman yang biasanya lihat di iklan dijual tromol CB200 orisinil lah, kalian harus lihat dulu, tanya sama penjualnya apakah ada tali airnya atau enggak. Kalau ada tali airnya dipastikan itu orisinil ya Om. Betul. Terus ada markingnya? Nggak ada. Marking ada di dalam. Marking ada di dalam. Apa Om tulisannya? Saya kodenya nggak hafal. Hmm? Tapi yang jelas di situ ada kode-kodenya. Oh siap. Ya. Jadi sarankan nanti kalau pengen nyari itu mesti pakai Google. Di situ ada lengkap. Ada Google Google, ya. Sekali lagi kita harus tanya Mbak Google yang lebih Betul. tua. Saya juga gitu belajarnya. Iya, memang namanya. Biar nggak keblonder. Kalau dunia motor kan nggak ada namanya expert, cuma kita mungkin pengetahuannya lebih luas atau sedang belajar juga, tapi sama-sama kita belajar di sini ya teman-teman ya. Ya. Makanya sebab itu kenapa kita mengulas CB200 ini lebih dalam, karena apa? Kebanyakan orang jual CB200 di luar sana bilang ori, tapi ternyata pada saat kalian beli, mungkin kalian beli di online, pada saat dikirim, datang ke rumah teman-teman, ternyata nggak ori kan sayang juga Om. Iya, Dari betul. segi harganya juga sekarang harganya juga sudah boleh dibilang gila-gilaan nih untuk
CB200 itu sendiri. Orang Indonesia memang gila. Ya, orang Indonesia memang gila. Barang-barang seperti ini diramut. Sing tuwek-tuwek regoe luwih larang daripada sing nom-nom. Oke Om, aku juga yang kepengen tak tanyain tadi dari segi tromol. Untuk dari sektor tromol sendiri nanti kita bahas setelah ini. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas untuk CB200 dari sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Karena apa? Tadi saya sudah di awal udah bertanya, apa sih yang membedakan antara tromol CB175 dengan CB200? Karena kata Om Joli tadi, untuk diameter dan ukuran itu sama ya Om ya? Iya Om, sekali ini apa nih yang membedakan antara tromol CB175 sama CB200? Prinsipnya sama dengan yang belakang tadi. Siap. Tapi cuma posisinya ada di kanan. Kalau yang di depan ada di kiri. Oh, depan ada di kiri. Dari sisi tali air. Tali air. Modelnya cuma itu aja bedanya. Oh, jadi yang mirip, semuanya mirip semua. Ya, jadi yang membedakan itu sama kayak yang belakang tadi ya Om ya. Ya. Ada tali airnya teman-teman. Jadi di luaran sana kalau kalian tahu di toko online mungkin ada yang jual tromol CB200. Lah, kalian bisa membedakan dengan cara apa antara CB200 dengan 175? Sekali lagi yaitu dengan tali air. Kalau CB200 itu ada tali airnya. Kalau CB175 nggak ada tali airnya ya Om ya. Oke Om, kalau yang membedakan sendiri Om, aku pengen tanya dari segi knalpot kanan atau kiri itu sama nggak Om? Beda. Beda ya Om ya. Yang kiri nggak bisa dipasang kanan, kanan juga nggak bisa dipasang kiri. Oh ya, berarti selaras ya Om ya. Selaras. Lalu apa lagi Om? Untuk knalpot ini? Iya, untuk knalpot. Nah, untuk knalpot jadi sama dengan tadi. Jadi itu tetap markingnya kalau CB200 354. Kalau yang 175 306 versinya macam-macam. Cuma yang lebih unik lagi knalpotnya CB200 ini dia suaranya lebih bagus daripada CB yang lain. Lebih ulem atau nendang Om? Lebih ulem. Oh, lebih jadi ulem. nanti coba nanti bisa dinyalain bagaimana bedanya. Jadi di sini lubangnya itu lebih gede. Oh, lebih besar ya? Lebih besar. Sorry, salah iklan. Terus jadi lubangnya lebih gede, jadi suaranya lebih mantap. Jadi makanya sekarang ini kalau mau nyari knalpot CB200 itu akan susah sekali. Yang kiri mungkin masih banyak yang jual. Yang kanan nggak ada. Jadi kalau ada yang jual kanan langsung beli berapapun harganya. Karena sulit ya Om ya? Sulit. Kenapa sulit Om? Antara kiri sama kanan kan pasti jualnya sepaket. Ini kelirunya yang penjual dulu. Oh, kelirunya penjual dulu. Jadi karena CB200 ini suaranya enak knalpotnya. Jadi para bikers yang custom ya, itu punya CB mungkin karena CB biasa. Kebanyakan kan di Indonesia satu silinder nih. Betul. Kan dapat dipastikan knalpotnya juga sebelah kanan bukan sebelah kiri. Ya makanya toko itu jualnya orang beli satu kanan dikasih. Oh, nah, akhirnya seperti itu. Yang kiri numpuk. Akhirnya langka ya Om ya untuk sebelah. Betul. Kanannya ya Om ya. Untuk dari segi cuk, apakah cuknya juga di sini Om? Ya sama. Kiri aja atau kanan kiri? Kiri oh, aja. Kiri aja. Dan dia di cuk itu bisa narik dua-duanya sudah, karena ada di situ ada konektornya. Oh, ada konektornya. Jadi untuk cuknya sebelah kiri ya teman-teman ya. Untuk dari ininya Om, manifold ada perbedaan nggak kira-kira? Kalau CB200 pasti bungkus apa itu namanya karet hitam. Karet hitam. Itu yang membedakan dengan 175. Ini nyarinya juga susah. Kalau dari kalau 175 itu pakai apa? Pakai diral atau? Oh, pakai diral aja. Kalau untuk CB200 dia pakai karet ya Om ya? Dilapis karet. Jadi diral sama diral digabung dengan karet. Oh, seperti itu. Itu teman-teman untuk membedakan manifold dari 175 dan 200. Kenapa kita ngomongnya 175 dari tadi? Karena memang 175 ini untuk dimensi dan diameternya hampir mirip-mirip ya Om? Hampir mirip. Kalau untuk dari body tankinya beda ya Om? Beda banget. Oh ya, untuk dari segi tankinya beda, tapi untuk part-partnya itu hampir mirip-mirip sama 175. Satu lagi yang bedakan dengan 175 ya. Ya. Jadi dia sebenarnya bedanya cuma 25 cc. Oh ya. Dan dulu memang orang banyak suka nyaman dengan pakai 75. Tapi 75. sekarang ini lebih susah nyarinya. Karena peredarannya untuk CB200-nya sendiri lebih sedikit berarti daripada 175. Tidak juga. Tapi mungkin apa ya? Waktu ini memang banyak yang peminatnya gitu loh. Ya, dan gitu mungkin juga banyak yang dikanibal kali Om ya. Maksudnya dipecah-pecah untuk
dipasang di ori satu motor yang mungkin jadinya akan lebih ori seperti Om ini kan? Iya. Tangkinya ini kan pasti ambil dari CB200 ori. Iya. Dan kalau ori kan pasti juga harus istilahnya membinasakan satu motor yang ori. Betul, untuk kanibal. dimasukkan ke sini di kanibal. Untuk ini sendiri berarti sudah tidak ada perbedaan lagi atau ada perlu yang dibahas lagi Om? Mungkin satu hal lagi. Iya. Ini karet ya. Karet ini ya ini tidak sembarang karet juga. Hand grip ini ya Om ya. Kita kalau milih motor juga mesti kalau dibilang ori ada markingnya. Iya. Jadi karet ini kalau dilepas di sana ada, di dalam sini ada markingnya pasti. Oh, itu buat teman-teman Ya. juga markingnya juga ada untuk karet ini untuk orisinilnya. Tapi emang enak sih Om untuk digenggam Om. Ya, empuk dia. Beda ya kayak daripada yang lain itu istilahnya untuk motor-motor yang lain. Ya, betul. Oke Om, kita udah lihat semuanya. Sekarang mungkin teman-teman di rumah kepingin tahu nih suaranya. Gimana sih knalpot yang enak itu? Oke, silakan. Terdengarnya. Coba. Wah ini gimana Om? Untuk kuncinya sendiri di atas ini atau di mana? Oh ada tutupnya seperti ini ya Om ya? Enggak, ini Variasi lama. aja, variasi Ya, lama. Honda itu kebanyakan gitu variasinya. Kita buka dulu nih bensinnya. Kita buka. Ini bensinnya nggak full, jadi kita rest. Untuk teman-teman kenapa motor karburator itu harus ditutup bensinnya kenapa Om? Gini, kita jaga-jaga ya. Jadi karburator itu ada kotoran, ya. Terus dia kan cuma mechanical. Iya. Jadi kalau ada sumbatan kotor dia akan ngotor. Beda dengan tumpah. injek. Betul, Ya, Om, ya. betul. Oke, setelah dibuka keran tangkinya, Di on satu kali aja, di on satu kali. ya. Tinggal pencet. Wih, boleh teman-teman dengar dan saksikan sendiri. Nih, wow. Suaranya enak ya teman-teman ya. Ada sedikit apa ya, gegrek, ya ngebas gitu. Stereo lah Om, ini stereo. Ini udah lama ini nggak nyala. Udah lama gak nyala. Dan tadi tinggal diisi bensin sedikit, di starter juga teman-teman bisa lihat sendiri langsung nyala, langsung bunyi. Wih, belnya nyala, rating. Wah, ratingnya juga masih nyala. Kelihatan, kan? Ya, apa lampunya nggak pecah ya sinarnya ya? Untuk lampu depannya sendiri, apakah juga nyala? Nih, buat teman-teman bisa lihat sendiri, kelistrikannya 100% nyala, bel nyala, untuk rating nyala, untuk lampu depan juga nyala. Satu hal lagi, ini masih platina ya. Wah, ini yang oke punya ini. Biasanya kalau untuk teman-teman di luar sana, kita matiin dulu aja Om. Matiin basic dari sini, engine cut off. Oke. Kalau untuk teman-teman di luar sana, karena mungkin biker sekarang ini kan takut susah ya istilahnya. Makanya banyak yang diganti sudah CB200 itu sendiri sudah mengadopsi CDI. Kalau Om Joli, kenapa sih punya alasan apa sih untuk motor-motornya kok kebanyakan masih pakai platina Om? Kembali lagi diawali dengan kita itu mau seperti apa, gitu kan. Siap. Kita suka motor, kalau pengen motor asal nyala ya tinggal nyala aja. Tapi kembali lagi di sini adalah kita mau bikin motor itu seperti bawaan pabrik. Orisinal. Aslinya gimana? Dijaga orisinalitasnya ya Om ya. Betul. Kalau sudah motor CB200 sudah pakai platina, itu kalau kebanyakan yang boleh dibilang mungkin 80% Siap. pasti kondisi di mesin ada masalah, pengapian ada masalah, makanya dibikin CDI. Karena platina ini jalannya pakai Pelatuk. Bukan, harus Apa? pakai aki. Ya, harus Kalau akinya harus on terus ya. Akinya jelek, pasti Nggak bisa. nyala. Ini buat teman-teman. Jadi syaratnya motor platina pengapiannya harus bagus. Berarti kalau pengen ngecek iklan lewat lagi nih, sponsor. Kalau kalian pengen ngecek apakah motor tersebut sehat, ya dapat dipastikan harus pakai platina. Nanti boleh nggak Om berbagi tips untuk teman-teman di rumah nih, next episode kita setting untuk platina, cara menyeting platina. Nah, ini ada ilmu lagi kan dari Om Joli. Jadi nanti sorry ya, saya putus. Jadi kadang memang orang ngomong platina itu susah, gitu kan. Menyulitkan kalau bagi saya. Menyulitkan. Ya mungkin cari platina juga susah karena belum ada channel. Oh iya itu. Kalau kamu beli platina, mau nyari platina tak kasih banyak di sini. Oh, banyak ya di sini. Iya. Karena saya sudah punya channel. Lah, buat teman-teman juga bisa restorasi di sini ya Om. Boleh. Nanti tak kasih nomor HP-nya juga Om di link deskripsi. Oke.
Oke teman-teman, sekian dulu vlog kita kali ini mengenai CB200. Nanti saksikan juga next vlog, kita akan membahas motor apa aja dari Om Joli. Nanti kita bahas karena di garasinya juga masih banyak motor-motor surga bagi pecinta motor Jepang. Untuk kali ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh banget. Dan buat kalian yang mau restorasi juga bisa hubungi Om Joli. Nomornya nanti aku kasih di bawah sini. Supaya kalian juga bisa sharing mungkin sama Om Joli juga gimana sih cara restore atau apapun itu. Kalau kalian ingin juga beli part di Om Joli juga sangat bisa. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.